Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang instalasi dan konfigurasi DNS server di Debian 11 atau 12 ya. Di DNS ini panjangnya adalah Domain Name System. Jadi contohnya adalah winmalang.ac.id, ini adalah DNS namanya ya. Kita akan mengkonfigurasi. Nah, di sini DNS ini bisa master slave ya. Jadi yang satunya buat master, yang satunya slave gitu ya. Jadi ada dua server nantinya. Nah, ini DNS server master slave. Nah, ini misalkan kita bikin sendiri ya di jaringan lokal dengan IP ini 192.168.56.0/24. Contoh saja di sini nama domainnya adalah ajib.local. Jadi nanti bisa dirubah dengan nama masing-masing ya, .local gitu. Kemudian di sini untuk IP address DNS servernya ini sebagai masternya adalah ini 192.168.56.7, ini menggunakan OS Debian. Kemudian untuk DNS server yang kedua sebagai slave, dan ini juga ada web servernya ya. Jadi web servernya ini menggunakan XAMPP Linux ya, dengan IP address 192.168.56.8, dengan OS nya adalah Debian server. Kemudian sebagai kliennya ini adalah 192.168.56.1 ini ya, menggunakan OS Windows 10. Nah, pastikan terkoneksi dengan internet ya. Kemudian update repositorinya, kemudian install bin-nya ya. Kita remote ya, masuk ke putih ke konsolnya ya, pakai apt-get update, kemudian apt-get install bin 9 utils sama DNS utils ya. Kemudian kita download kita shutdown ya, kita shutdown menggunakan spin init 0. Kemudian kita cloning ya, jadi kita cloning ya. Kalau ini sudah running ya, misalkan ini mau kita cloning gitu ya, klik kanan, nanti clone seperti ini ya. Nanti kalau ini masih running nggak bisa di clone karena masih running ya. Kalau mati itu nggak bisa, baru bisa di clone ya, seperti itu. Ya, full cloning ya. Satu nanti Debian 1 ini sebagai DNS server 1, kemudian Debian 2 nanti sebagai DNS server 2 dan web server ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa putus koneksi internetnya, seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi di DNS server 1 ini ya, nah mouse-nya ini adalah NS1 dengan IP address 192.168.56.7, OS nya adalah Debian ya. Ini sudah saya remote ya. Di sini NS1 yang atas, yang di bawah ini adalah NS2 ya. Misalkan kita cek aja di sini ya. Seperti ini. Ini klik kanan ya, nano etc hostname ya, pastikan di sini adalah NS1 ya, kemudian Ctrl X untuk exit ya. Kemudian kita juga setting di sini nano etc host ya, kemudian klik kanan. Nah, ini pastikan di sini ya sudah terisi seperti ini, NS1 aja .local NS1 ya. Ini adalah IP-nya ya, IP-nya adalah NS1 56.7, sedangkan 56.8 ini adalah NS2 ya. Kemudian kita juga setting interface-nya ya, ini di NS1 ya. Nah, di sini kita setting ya, ini ya. Ini yang untuk ini ada dua interface NP0S3 ini interface 1, dan juga NP0S8 ini untuk interface yang kedua ya. Ini supaya bisa di remote ya. Ini IP address-nya static, kalau yang atas ini DHCP. Nah, static ini ada IP-nya ada 56.7 ya, netmask-nya adalah 255.255.255.0 ya. Kemudian kita exit, kemudian kita reboot ya, kita reboot. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi DNS ya, DNS kita coba ini ya, kita copy paste. Nah, di sini ada zona ya, zona di sini ada zone forward,
ada reverse ya. Jadi kalau forward ini fungsinya buat, jadi ketika di sini user mengakses melalui web browser ajib.local, maka dia akan di forward ya, akan dijadikan IP ya, akan diarahkan kemana ya. Ya nantinya ke sini ya, di band local forward, nanti konfigurasinya di file sini. Kemudian di sini adalah allow transfer, ini web servernya ya, web servernya IP web server. Begitu juga dengan ini notify, ini ke IP web servernya ya, karena di NS1 ini nggak ada web servernya, dia sebagai DNS primary-nya. Nah kemudian di sini ada reverse ya. Reverse itu nanti dari IP ya, di reverse ke nama domainnya, misalkan tadi ajib.local seperti itu ya. Nanti konfigurasinya ada di sini ya, di cbind ajib.local reverse ya. Kemudian allow transfer or also notify seperti ini juga, ini di transfer ke IP-nya web server ini ya, IP-nya web server. Nah kemudian konfigurasi forwardingnya ya, di kanan local forwardnya. Nah di sini pastikan di sini nama domain kita ya, ajib.local kayak gitu ya. Ya kemudian di sini juga ns1 ajib.local seperti ini. Kemudian di sini ada ns gitu ya, ns1 ajib lokal, ns2 ajib lokal seperti ini. Kemudian ini diarahkan ke web servernya ya, ya seperti ini. Kemudian juga ini ns1 ini IP-nya sekian, ns2 ini IP-nya sekian gitu ya. Kemudian di sini ada www ya, www nanti diarahkan ke web servernya, IP-nya adalah 56.8. Begitu juga dengan subdomain ya, blog ya. Jadi nanti blog.ajib.local seperti itu ya. Nah ini akan diarahkan ke sini ya, web servernya. Nanti kita akan membuat virtual host ya untuk menangani ini ya. Oke seperti itu. Kemudian untuk reverse-nya ini ya, kita cek di sini. Pastikan di sini nama domain kita misalkan ajib.local ya. Kemudian di sini ns1 ajib.local seperti itu. Nah di sini ini adalah oktet yang keempat ini ya, oktet yang keempat ini aja. Di sini itu adalah oktet yang keempat. Nah ini IP-nya oktet yang keempat yang di sini tuh ya. Kan IP-nya 192.168.56 itu ya. Jadi oktet yang pertama, kedua, dan ketiga nggak usah dicantumkan. Nah, di sini oktet yang keempat aja ya. Ini adalah PTR ya. 7 ini adalah NS1, 8 ini adalah NS2 seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi fungsi reverse ini dari IP address dia akan diarahkan ke domainnya atau subdomain ya. Seperti itu. Kan di sini ada titiknya ya, titik di belakang seperti itu. Kemudian kita restart bindnya ya, kita restart ya. Bind kita restart, pastikan di sini statusnya jalan ya, bind 9 ya. Pastikan nggak ada error di sini, warna merah nggak ada, pastikan ini fine kayak gitu ya. Oke kemudian kita setting DNS nya, name servernya ya. Nah ini pastikan di sini name servernya menggunakan IP DNS masternya ya. Kemudian yang di sini DNS slave-nya ya, IP-nya ya 8 seperti itu. Kemudian konfigurasi di NS2, di NS2 ini kita sudah install sampai PWP Linux ya, dan ini sudah berjalan web servernya gitu kan ya. Ini 56.8 menggunakan sampai Linux ini ya, OS-nya Debian ini ya. Kita cek hostname-nya, ini yang NS2. Kita cek ini adalah NS2 seperti itu. Kemudian kita cek hostnya, daftar host ini ya, baik
hostnya dia sendiri maupun host-host yang ada di dalam jaringan ya. Host di sini hostnya server ya. Ya ini adalah IP-nya ya, ya seperti ini ya. Kemudian kita cek juga interface-nya ya. Interface-nya pastikan di sini ada dua juga interface-nya. Di sini ada NP0S3 sama NP0S8. Pastikan di sini adalah IP-nya. Di sini ini yang statik. Kemudian konfigurasi name conf ya. Kita klik kanan. Nah, di sini ada forward ya. Jadi kalau forward ini fungsinya ya, ketika ada user yang mengakses melalui browser ajib.local, maka dia akan di resolve ya, akan di resolve nantinya ya menjadi IP ya, IP. Nanti konfigurasinya ada di sini, ajib local forward. Kemudian di sini reverse ya, untuk reverse-nya ya. Reverse ini ya, ini dimulai dari IP address oktet ketiga, oktet kedua, dan oktet pertama seperti itu ya. Ya, reverse. Jadi fungsinya reverse ini dari IP address ke domain seperti itu ya. Kemudian di sini tipenya adalah sleeve. Nanti file reverse-nya ada di sini. Kemudian masternya adalah ini ya. Nah, 56.7 ya, seperti itu. Kemudian kita coba konfigurasi ajib local forwardnya ya. Pastikan di sini nama domain kita ya, ajib.local. Jangan lupa diakhiri dengan titik ya. Kemudian di sini ada ns2 ajib.local titik itu ya. Kemudian di sini ada ns, ini ns1, ns2, kemudian di sini ya web servernya diarahkan ke IP-nya web server 56.8, ini ns1, ini 56.7, ns2 56.8, kemudian www ini ya apa ini ya, www diarahkan ke web server. Begitu juga dengan subdomain blog nantinya ya, diarahkan ke web server. Nanti kita akan konfigurasi virtual hostnya di sini. Kemudian untuk reverse ya, reverse jadi antara forward sama reverse ini rasa ada. Nah, kalau reverse tadi kan oktet ke satu, oktet kedua, oktet ketiga kan dikonfigurasi di name conf-nya tadi ya. Kemudian di sini cuma ada oktet keempat ya. Pastikan di sini aja berlokal ya, nama domainnya apa ya, nama servernya ini ya. Ini kemudian ini adalah oktet yang keempat ya, 7 ini ya, oktet keempat ini PTR-nya. Jadi ketika ada IP 192.168.56.7 maka dia akan diarahkan ke NS1 ya. Kalau misalkan titik 8 maka dia akan diarahkan ke NS2 seperti itu. Begitu juga dengan ini, ketika ada yang IP address 192.168.56.8 maka diarahkan ke ajib lokal, www ajib lokal maupun blog ajib.lokal seperti itu. Kemudian kita restart ya, kita restart bindnya ya. Kemudian kita cek statusnya ya. Ini ada local in transfer code not. Nah, ini ada errornya ini. Apa ini? Dibaca ya, kalau ada errornya dibaca ya. Permission denied. Local forward ya, local forward. Local forward. Oke. Kita pilih local forward dulu. Nah, kita simpan, kita restart. Could not set file modification. Ajib local forward ya, permission denied.
sepertinya ini perlu di reset juga. Could not fail. Nah, pastikan errornya hilang ya, yang merah-merah tadi pastikan errornya hilang seperti itu ya, nggak ada error sama sekali ya. Begitu juga dengan ini, coba kita cek status. Nah, ini juga, jadi antara master sama slave nggak ada errornya. Kemudian kita set name servernya yang di sini ya. Resolve ya. Nah, ini kemudian kita cek domainnya ya, Ctrl L ya. Kita cek NSLookup gitu ya, pakai NSLookup ya, baik di sini ya. Kita cek. Nah, ini pastikan di sini servernya adalah 56.7, ini adalah DNS servernya, kemudian wajib lokalnya dengan IP 56.8. Jadi diarahkan ke sini web servernya ya. Itu juga dengan ini NSLookup ya. Nah, ini 56.7 ini ya. Kemudian di sini pun ya, ini buat ini kita konfigurasi ya. Setelah ini virtual host kita konfigurasi virtual host sampai Linux di Debian ya. Sini buat folder block dan indeksnya, ini sudah saya buat sebelumnya ya, jadi seperti ini ya. Kita cek di sini ya, sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, ini data index.php isinya adalah ini ya, ini adalah blok seperti ini. Kemudian kita konfigurasi virtual hostnya ya. Kita konfigurasi virtual hostnya di httpd.conf gitu ya, di NS2 nya ya, di web servernya. Kemudian kita cari ya, Ctrl W, where is itu ya, kita cari httpd. Nah, klik karena kita nyari ini. Nah, ini awalnya itu adalah komentar, jadi komentarnya seperti ini ya, kita aktifkan, kita hapus tanda pagarnya, kemudian kita simpan seperti itu ya, kita simpan. Kemudian kita setting httpd vhostnya ya, virtual hostnya kita konfigurasi ya, sehingga seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi virtual hostnya adalah portnya 80, server adminnya ini. Kemudian dokumen rootnya nanti diarahkan ke apa namanya, folder htdocs-nya ya. Server namanya adalah ini ajib.local atau aliasnya ya bgw ajib.local seperti itu. Kemudian untuk membuat subdomain ya, tadi itu ya, subdomainnya mungkin ini bisa, jadi dalam htdocs blog seperti ini. Kemudian nanti server namanya blog.ajib.local, ini adalah subdomain ya. Kemudian konfigurasi pada klien Windows 10 ya, pastikan di sini ya, pastikan di sini semuanya apa namanya tidak terkoneksi dengan internet. Jadi saya disable semuanya, baik internet maupun wifi nya saya disable. Pastikan di sini virtual focus only network ini ya. Kita klik double, kemudian properties, ini protokol version 4, kita klik double. Nah, pastikan di sini DNS servernya ya, buat ini 56.7 ya. Kemudian DNS servernya pakai ini 56.8 ya. Gateway-nya kita kosongin aja karena kita nggak pakai router ya, kita nggak pakai router, jadi kita kosongin aja. Kita isi adalah DNS yang pertama, yang masternya, sama yang kedua yaitu slave-nya, seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga ya
coba kita ns lookup gitu ya, chip.local gini ya. Nah ini sudah, ini adalah IP nya DNS server ya, seperti itu. Ini adalah web servernya. Nah seperti ini. Kemudian juga selain ns lookup juga bisa di ping ya. Kita cek di sini ping gitu ya, ping chip.local. Nah ini nah seperti ini ya. Oke, kita cek di browser ya, kita cek nanti seperti ini, chip.local seperti ini ya. Chip, mungkin saya bikin lagi ya. Nah ini chip.local ini ya. Nah atau mungkin www.chip.local gini ya. Ini ya sama aja. Nah ini pakai www, yang depannya yang di sini ya, nggak ada ya, nggak ada www. Kemudian blog ya, blog chip.local ya. Nah ini adalah blog, ini adalah subdomain ya, subdomain lokal. Nah, jadi ini adalah chip local dashboard, di sini www.chip.local dashboard. Oke, kita coba login ke php-admin ya. Sini. Nah ini juga ya, www.chip.local atau mungkin chip.local seperti ini ya. Bisa login ke sini. Nah ini menggunakan www. Oke, misalkan di sini kita root gitu ya, login gitu ya. Bisa. Nah seperti ini ya, database-nya apa, ini blok subdomainnya ya, subdomain blok. Nah misalkan nanti ya, kita cek di sini. Oke ya, kita ns lookup lagi ya, di ns lookup di ns2 chip.local seperti ini ya. Oke ya, ini masih servernya masih 56.7 ya, sama ya dengan yang ns1. Kemudian kalau masternya down, maka dia akan di switch ke sleeve-nya ya, seperti itu. Misalkan di ns1 ini server DNS server ini kita shutdown ya, yang masternya kita shutdown ya. Nah, maka dia akan switch ya, maka dia akan switch ke ns2-nya ya, seperti ini. Ini saya shutdown ya. Jadi di sini ya. Jadi di sini mati ya. Di sini mati. Ya, di sini mati. Nah, kemudian kita coba ya. Kita coba ya, kita coba di sini ya, ns lookup ulang ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia request ke 56.7 ya, dicek ternyata timeout. Timeout. Nah, karena timeout maka dia akan diarahkan ke sleeve-nya ya, DNS sleeve-nya 56.8 ya, seperti itu ya. Nah ini ngecek terus ya, 56.7 dicek terus sama dia ya, dicek terus. Kalau up nanti ya kembali lagi ya. Jadi yang awalnya 56.7 maka karena 56.7 nya kita shutdown, servernya mati. Nah akan di switch ke 56.8 untuk DNS sleeve-nya ya, DNS sleeve-nya. Nah ini akan dicek terus seperti itu ya. Oke. Nah kita cek lagi untuk domainnya ya, kita cek masih jalan apa enggak. Oh masih jalan ya, jadi masih jalan ya, masih jalan ya. Kita masih jalan ya, seperti ini ya. Coba kita ping di cmd nya ya, ping chip.local gini. Nah ini juga masih jalan ya, masih jalan, nggak mati, seperti itu. Artinya DNS nya awal. Kalau ns lookup dia unknown ya, tapi tetap dicek terus ya. Tapi chip.local ini masih bisa ya, masih bisa ya. Masih blok pun juga demikian ya, blok ya, masih jalan ini bloknya ya. Ya, kemudian kita coba lagi untuk ini apa namanya? Ini kita
nyalakan lagi, kita hidupkan lagi yang masternya ya, DNS masternya kita nyalakan lagi ya, kita coba master, kita nyalakan lagi seperti itu ya. Jadi antara master sama slave ini saling berkomunikasi ya. Jadi ketika masternya down, maka dia akan di backup sama slave-nya seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Coba kita hidupkan lagi ya untuk masternya ya. Masternya kita nyalakan lagi. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah up ya ini. Ya, sudah up. Kemudian kita coba NS lookup lagi di NS2 nya ya. NS lookup. Ini tadi kan 56.7. Kemudian kita shutdown menjadi 56.8. Oke, sekarang NS1 nya sudah up lagi, kita cek NS lookup wajib.local ya. Nah, kembali lagi ya 56.7 ya. Ya, seperti ini ya. Ketika shutdown 56.8 ke slave-nya, ketika masternya up lagi, maka dia akan kembali ke 56.7 lagi. Ya, seperti itu. Dan kita cek di sini ya, apakah masih jalan ya. Ini tetap jalan ya, tetap jalan ini ya, ya seperti itu. uh, uh, nah, kita tunggu sebentar ya, kita tunggu. Nah, ini udah running ya, ya ini. Nah, sudah jalan ya. Ini sudah jalan bloknya ini ya, ini sudah jalan. Demikian ya pembahasan tentang instalasi dan konfigurasi DNS server. Jadi kita sudah belajar mengonfigurasi DNS server yang master slave. Jadi ketika masternya itu down, maka dia akan di backup sama slave-nya. Dan ketika yang masternya up kembali, maka dia akan kembali lagi ke masternya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.